Putri Jokowi Kahiyang dilamar. Bagaimana respon sang ayah? Putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu, beberapa hari lalu mengupload gambar di Instagramnya @ayangkahiyang dengan memamerkan cincin yang ada di jari manis tangan kirinya. Di dalam gambar yang berwarna hitam putih tersebut terlihat Putri Solo sedang tertawa dengan lepas dan terisi caption "I said yes". Lesung pipitnya begitu membuat ratusan pengguna Instagram kelepek-kelepek dan menitipkan sedikit komentar di Instagramnya. Melihat respon dari netizen yang menebak-nebak bahwa Kahiyang telah dilamar oleh kekasih tercintanya, tentu membuat saya cukup tergelitik untuk menulis artikel tentang mereka. Di dalam Instagram Putri Presiden Joko Widodo, berkali-kali ia mengunggah foto bersama sang terduga kekasih. Terduga kekasih, lumayan juga istilahnya. Presiden Joko Widodo hari ini pun menanggapi dengan dingin hal tersebut setelah menghadiri pembagian sembako gratis di Gedung Geraha Sababwana, Banjarsari, Solo. Tanggapan dingin seperti apa yang diberikan oleh Presiden Jokowi? Melihat gaya Jokowi, tentu agak sulit menebak apa yang menjadi respon yang diprediksi Jokowi dengan dingin menjawab, "Nanti doakan saja." Ini adalah kode keras dan tegas dari sang presiden kepada sang kekasih Kahiyang. Mengapa saya katakan kode keras? Karena saya pernah memiliki pengalaman cukup mirip dengan mantan pacar saya yang bukan istri saya sekarang. Masih teringat di dalam benak saya ada seorang perempuan yang setahun lebih muda dari saya sempat menjadi pacar. Namun saat itu saya masih kelas kuliah tingkat awal. Kesan pertama ayahnya kepada saya adalah dingin dan seperti menolak dengan cara yang elegan. Respon yang diberikan oleh Om tidak frontal menolak, namun memberikan respon yang dingin, datar, dan tidak mengenakan. Namun lama-kelamaan saya berhasil menaklukkan hati si Om yang merupakan ayah dari mantan pacar saya. Akhirnya dapat menerima saya dengan baik. Apa yang saya lakukan pada saat itu sederhana. Saya menunjukkan sikap gentleman saya dan memberikan perhatian lebih kepada mantan saya. Setiap saya datang ke rumahnya, saya selalu berkata, dan Tante, apa kabar? Baik-baik saja nih, aku bawain martabak enak. Gak terlalu garing, jadi minta tukangnya agak kasih banyak mentega dan gula. Aku tahu Om ada diabetes. Dan tebak mereka menerima saya dengan baik. Ayahnya mulai terbuka dan berubah air mukanya terhadap saya. Kadang basa-basi ini perlu untuk menunjukkan rasa hormat yang sebenarnya pada akhirnya tidak berhenti di basa-basi. Bermula dari basa-basi tapi berakhir di rasa hormat. Tidak jarang juga ketika saya mengajak pergi mantan saya tersebut, saya selalu berkata, "Om, Tante, aku sama XXS," hampir sebut saja namanya, "mau pergi dulu ya, pulangnya kira-kira jam 7 malam." Dan saya pulang mengantarnya pukul 6 sore. Terkadang memberikan orang tua mereka kesan lebih dari ekspresi mereka membuat mereka makin sayang dengan kita. Berbicara tentang cinta, sepertinya jika langit jadi tempat menulis, kayu bagai batang pensil, dan air laut bagai tintanya, tetap saja tidak cukup menjelaskan apa itu cinta. Cinta terlalu sulit dideskripsikan, namun terlalu mudah untuk ditunjukkan. Ketulusan dan kejujuran menjadi dua dari sedikit kunci untuk membuka pengertian tentang cinta. Melihat respon dari Pak D. Jokowi tentu membuat pasangannya pun panas dingin dan harap-harap cemas. Apalagi wartawan yang berada di lokasi pun bertanya untuk kedua kalinya ketika Jokowi ditanya kembali kapan rencana pernikahan anaknya, Jokowi enggan membeberkannya. Nanti jawabannya sambil melanjutkan perjalanan. Membayangkan seperti seorang ayah yang ketika ditanya kapan anaknya nikah, sembari berjalan ia menjawab dengan dingin. Bayangkan seberapa gemetarnya pasangan dari Kahiyang mengetahui berita ini.
Maka saran saya kepada pasangan kahiyang, baik-baiklah kepada Pak D. Om Jokowi. Ia tidak bisa dikebuli dan dikerjai. Ia adalah seorang presiden Indonesia. Manusia sekelas Rizik saja bisa dikerjai, apalagi anak muda. Sini, biar belajar sama Om Hans. Lumayan dong, siapa tahu saya nanti bisa diundang ke pernikahannya sebagai tim ses kahiyang dan pasangannya. Menjadi tim sukses di dalam pernikahan sepasang insan tentu memberikan kesan yang mendalam, ketimbang menjadi tim sis dan membawa agama untuk jadi bahan menakut-nakuti orang agar memilih pasangan tertentu. Betul kan yang saya katakan? Hai Sebastian, terima kasih.